Nusantara TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Mokhtar Effendi, anggota Unifil 2010-2011. Pak Mokhtar, saya lagi-lagi akan membacakan beberapa pernyataan ya Pak, karena ini memang saat ini atau per hari ini mungkin tadinya perang itu terasa jauh dari Indonesia, tapi per hari ini tiba-tiba ini menjadi sangat personal bagi Indonesia karena ada 3 prajurit kita yang gugur di sana. Prajurit terbaik, kalau tadi kita sama-sama sepakati bahwa mereka adalah orang-orang terbaik yang sudah lulus seleksi, keluarganya sangat bangga mereka bisa berangkat untuk misi perdamaian, tetapi akhirnya harus pulang dengan kondisi seperti ini, dan kita tidak tahu bagaimana keamanan sisa pasukan kita di sana per hari ini karena memang misi mereka tidak boleh menyerang, hanya bisa kemudian melindungi diri kembali ke barak tanpa bisa melakukan apa-apa. Saya ingin mengutip beberapa pernyataan desakan untuk menarik pasukan, Pak Mokhtar. Ada dari Ketua MPR Ahmad Muzani yang mengusulkan pemerintah menarik pasukan perdamaiannya di daerah yang membahayakan keselamatan. Kemudian ini mungkin agak lebih keras lagi dari Direktur Eksekutif Parasindiket Firdika Rizky Utama mengatakan bahwa Presiden Prabowo sudah tidak bisa lagi hanya mengeluarkan pernyataan bela sungkawa. Serangan sebanyak 3 kali ini seharusnya membuat Presiden dan Panglima TNI mengevaluasi total keterlibatan pasukan perdamaian, termasuk opsi untuk menarik semua prajurit. Dan yang ketiga ada pernyataan dari peneliti IAS Yusof Ishak Institute, namanya Made Supriyatma, yang mengatakan bahwa kejadian di Lebanon ini harus jadi peringatan dan desakan bagi Presiden Prabowo untuk menyatakan dengan tegas membatalkan pengiriman pasukan Indonesia ke jalur Gaza. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak Mokhtar, menurut Anda realistiskah Indonesia untuk tetap bertahan di Lebanon? Atau memang kita saat ini tidak punya pilihan selain menunggu United Nations untuk mengatakan bahwa kita menarik pasukan? Pengiriman pasukan, kita harus lihat dulu dasarnya ya. Dasar pengiriman pasukan ke Lebanon itu sesuai dengan cita-cita berdirinya negara kita, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, tetapi juga alangkah bijak pemerintah kita kalau melakukan evaluasi ke depannya, bahwa masih perlukah kita mengirim pasukan ke medan perang yang terbuka, kan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, dengan adanya kondisi kemarin yang terjadi sehingga putra terbaik bangsa kita ini gugur, kita tidak bisa menarik serta-merta pasukan yang ada di sana. Ya, karena itu tadi yang saya sampaikan, kita mengirim pasukan ke sana itu kan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan dengan PBB. Artinya kalau pasukan kita yang sisanya di sana mau ditarik mundur, itu harus izin PBB. Tetapi kedepannya tetap Indonesia harus mengevaluasi tentang pengiriman pasukan. Karena yang saya bilang, ikut sertanya kita dalam menjaga ketertiban dunia tidak hanya mengirim pasukan. Ya, kita bisa jadi juru damai. Kita bisa juga mengirim ahli-ahli kita untuk bagaimana caranya merekonstruksi pembangunan di sana. Kita juga membuat pusat-pusat pelatihan kepada seluruh negara yang masuk dalam kontingen PBB ya. Sehingga pengiriman pasukan itu tidak mesti jadi yang utama untuk kedepannya. Ada banyak opsi ya? Ada banyak opsi sebetulnya dalam hal ikut melaksanakan ketertiban dunia kan itu. Jadi saya sangat berharap kepada dalam hal ini Pak Prabowo ya, presiden kita itu, untuk mengkaji ulang. Karena eskalasi sekarang yang terjadi di wilayah Timur Tengah ini kan makin meningkat. Jadi apakah memang masih bijak begitu ya kita mengirimkan pasukan ke medan yang digunakan perang terbuka antara 2 wilayah kan itu. Oke. Ya. Ada pernyataan dari Panglima TNI Agus Subianto yang melakukan video call dan kemarin sempat viral Pak Mokhtar. Dia mengatakan tidak ada lagi kegiatan keluar, harus masuk bunker dan jaga moral prajurit. Ini pesan dari Panglima 3 ini. Tetapi kalau menurut Anda apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh prajurit yang saat ini memang berada di sana, tidak punya banyak pilihan dan pilihan-pilihannya lemah semua kalau bisa dikatakan ya Pak Mokhtar ya. Apa kira-kira yang bisa membuat mereka tetap terjaga moralnya? Sementara teman mereka kemarin pulang dalam kondisi tewas, kemudian ada juga serangan susulan setelah itu. Bagaimana sebenarnya seharusnya meningkatkan semangat para prajurit yang ada di sana? Baik, apa yang disampaikan oleh Panglima TNI
eh, juga harus dipertimbangkan oleh panglima lapangan, komandan lapangan, mohon maaf, komandan lapangan kita yang ada di Libanon. Karena begini, begitu pasukan kita dikirim, maka komando kita jelas berada di bawah jenderalnya UNIFIL. Bukan panglima Bukan lagi panglima lagi, TNI, ya kan? okay. Nah, sekarang kalau panglima bilang tidak ada lagi kegiatan keluar, terus kalau jenderal UNIFIL bilang patroli Anda mau apa? Siapa yang mau di ini? Karena kita kan sudah membekaokan tentara kita. Sudah dihibahkan ya Pak ya. Sudah dihibahkan tentara kita kepada PBB untuk diperintahkan oleh Jenderal UNIFIL. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghadapi situasi seperti ini sebetulnya bukan hal yang aneh buat prajurit. Karena begitu orang mendaftarkan diri menjadi seorang prajurit, maka di saat itu pula dia sudah mewakafkan dirinya dan nyawanya untuk negara. Kita berada di Libanon itu untuk menjaga marwah negara kita. Di samping kita juga menjalankan misi perdamaian PBB ya. Meskipun ini kan seperti tadi kata Menlu ya, ini kan sebenarnya cuma penjaga perdamaian, bukan pembuat perdamaian. Artinya mereka memang tidak dilengkapi dengan kemampuan dan infrastruktur yang kemudian bisa melindungi diri sendiri atau melindungi orang lain gitu ya. Betul. Tetapi kalau kita balik lagi kepada bagaimana sih prajurit kita menghadapi situasi ini yang masih tersisa di sana ya? Ya tetap kita harus berpegang pada SOP yang sudah diberikan oleh UNIFIL, ya, kepada tugas-tugas yang diberikan oleh UNIFIL. Dan itu menurut Anda masih sama SOP-nya dalam kondisi seperti ini? Sama, SOP itu sama. Nggak akan berubah dalam kondisi perang seperti ini? Nggak akan berubah. Ada salah satu SOP-nya kan. Begitu ada serangan, ada tembakan, ada keadaan yang genting, masuk shelter. Kan itu SOP-nya. Untuk melindungi diri kita, pegang aja SOP itu. Kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa tawar-menawar. Karena itu SOP yang diberikan oleh UNIFIL. Ini semakin khawatir dong ya keluarga yang anggota keluarganya bertugas di Lebanon hari ini, Pak Mukhtar. Apa yang mungkin bisa dikatakan? Saya meyakini sangat khawatir bagi anggota keluarganya yang masih ada di Libanon. Tetapi yaitu tadi saya kembali menyampaikan untuk memberikan pemahaman ya. Iya. Bahwa seorang militer, seorang prajurit harus siap dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi apapun yang akan terjadi, termasuk kehilangan nyawa. Begitu. Karena itulah jati diri kita sebagai seorang prajurit. Tidak bisa kita tawar-menawar. Begitu kita masuk jadi prajurit, kita tidak bisa tawar-menawar, komandan saya izin tidak ikut berperang, tidak bisa. Karena berperang itu atau melakukan perdamaian, menjadi pasukan perdamaian itu adalah perintah. Nggak bisa resign di tempat gitu ya Pak? Nggak bisa. Jadi tentara itu satu saja, tidak boleh membantah perintah. Walaupun masuk kesannya diseleksi. Tetapi begitu dia lulus seleksi, maka dia mengemban perintah itu harus dilaksanakan. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh keluarga yang anggotanya masih ada di sana, berdoa, tetap kita berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa anggota kita yang masih ada di Libanon itu melaksanakan tugas suci dari negara. Apapun resikonya, itulah resiko seorang prajurit. Jangankan di Libanon, mohon maaf, bahkan di basis pun di negara kita, kalau memang Tuhan berkehendak lain, udah lain cerita. Ya. Oh di Irian, misalkan nih, di Irian aman. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain kan beda lagi. Betul. Oh di Libanon aman daripada di Iran. Tuhan berkehendak lain kan beda cerita begitu. Pak Mukhtar, menurut Anda pasukan kita yang berada di sana yang kemudian menjadi korban, ini seberapa penting sih sebenarnya di mata negara-negara lain, di mata negara-negara yang mungkin lebih besar daripada kita, melihat bagaimana kemudian pasukan TNI menjadi korban, atau jangan-jangan kita sebenarnya hanya dipandang sebagai pengisi kuota operasi misi kemanusiaan? Keberadaan setiap kontingen yang ada di UNIFIL itu jelas satu sama lain juga memandang bahwa penting. Indonesia memandang kehadiran Malaysia penting. Ya, Indonesia memandang kehadiran Italia, Prancis, Spanyol penting. Pun demikian mereka juga memandang seperti itu kepada kita. Karena kita ini sebagai pasukan UNIFIL, begitu gabung dengan UNIFIL, gabung dengan seluruh negara, maka kita ini menjadi teamwork. Di mana tidak ada negara-negara satuan berarti ya di dalam. Ya, harus saling
maksudnya harus saling membutuhkan, katakanlah begitu ya. Perancis mau tahu situasi wilayah kita, mereka membutuhkan informasi dari kita, kan begitu? Iya. Kita pun sama, mau membutuhkan tentang informasi wilayah negara lain, kan kita juga harus ada informasi dong. Artinya satu sama lain negara yang tergabung dalam UNIFIL itu menganggap bahwa keberadaan atau eksistensi kontingen lain merupakan hal yang penting yang harus dihormati oleh setiap negara. Oke, baik. Terakhir Pak Muchtar, apa yang menurut Bapak mendesak dilakukan agar tidak terjadi lagi apa yang kita saksikan kemarin, prajurit TNI kita pulang di dalam peti mati? Hal yang terakhir yang harus dilakukan, tentu saja kita menggantungkan diri kepada pemerintah kita ya, untuk bagaimana caranya pemerintah kita betul-betul melakukan desakan dengan sangat kepada pihak PBB ya, untuk menekan pihak-pihak yang sedang berkonflik supaya kembali ke jalur masing-masing dalam hal ini sesuai dengan resolusi PBB. Tidak boleh salah satu pihak pun melakukan kegiatan atau intervensi satu sama lain, invasi lah satu sama lain, sehingga mengganggu daripada perdamaian yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya PBB juga harus berani menekan pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini kalau saya bilang secara gamblang, Israel, untuk bertanggung jawab terhadap timbulnya korban gugurnya 3 putra terbaik bangsa Indonesia. Ya, pertanggung jawab itu bisa dibuktikan dengan mereka menarik mundur pasukannya yang katanya sudah 7 kilo masuk atau melewati Blue Line, atau mungkin juga pertanggungjawaban, mohon maaf, secara materi kepada keluarga korban ya. Yang jelas apapun ceritanya, bahwa pemerintah kita harus betul-betul menekan PBB dalam hal ini UNIFIL, supaya memberikan perhatian kepada pasukan perdamaian yang ada di sana, kan itu, sehingga garansi keamanan yang disampaikan oleh Menlu kita itu benar-benar tercapai, gitu. Terjamin lah, begitulah ya. Iya. Satu pesan ini sebetulnya ya, ini terakhir ya, saya pesan kepada Bapak Presiden Prabowo ini, saya sangat bangga dengan Pak Prabowo sebagai komandan saya pada saat beberapa tahun yang lalu memimpin saya sebagai pasukan di pasukan tempur. Saya sangat mengagumi beliau. Tetapi dalam hal isu Iran, Palestina, termasuk Libanon mungkin sekarang, juga koalisi antara Israel dengan Amerika yang saya boleh katakan sebagai neo-imperialis, bicara yang lantang Pak Jenderal. Kita ini harus teriak kepada dunia, biar mata dunia terbelalak bahwa Indonesia sangat anti dengan penjajahan, apapun bentuknya. Itu aja yang saya sampaikan. Baik, semoga didengar, semoga memang upaya diplomasi yang kita lakukan kemudian bisa menyelamatkan pasukan kita yang masih tersisa di sana. Terima kasih Pak Muchtar Effendi untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Pemirsa, dari garis depan Libanon kita belajar satu hal. Perdamaian bukan cuma soal niat, tetapi soal kekuatan, soal perlindungan, dan juga keberanian untuk membuat keputusan. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya. Selanjutnya, NTV Sport.